Istimewa Yogyakarta dikenal oleh masyarakat sebagai kota yang masih mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Kota ini menjadi tempat tujuan para pelajar untuk menimba ilmu. Karena banyaknya institusi pendidikan yang tersebar luas di penjuru Yogyakarta. Salah satunya di wilayah selatan Yogyakarta yaitu Gunung Kidul. Di Gunung Kidul sendiri, sekolah kejuruan memiliki banyak peminat, di mana lulusan dari pendidikan menengah kejuruan memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih baik pada jurusan yang dipelajari dan hasilnya dapat dipergunakan untuk bekerja secara langsung maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satu SMK yang banyak diminati yaitu SMK Muhammadiyah 1 Playen, yang mana SMK ini berhasil mencetak banyak lulusan terbaik. Langkah yang diambil oleh sekolah agar mereka setelah lulus itu sukses, tidak menjadi penganggur. Pertama, mengelompokkan anak-anak kami itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang memang setelah lulus mau bekerja, kemudian kelompok yang setelah lulus mau melanjutkan, kemudian kelompok yang setelah lulus mau berwirausaha. Ini kita kelompokkan, kemudian masing-masing kelompok itu kita beri pendamping. Untuk yang mau bekerja memang sudah didamping oleh Bursa Kerja Khusus, yang di SMK Muhammadiyah 1 Playen itu namanya Bursa Kerja Khusus Mentari. Ini bagi yang bekerja, terus kita informasikan perusahaan-perusahaan yang setelah lulus memang mau bekerja. Bahkan ada yang belum lulus itu sudah diterima di dunia kerja. Ini bagi anak-anak yang memang punya minat yang kuat untuk bekerja. Kemudian yang melanjutkan itu juga kita dampingi, pertama dari guru BK, kemudian yang kedua juga sering mengundang dari perguruan tinggi untuk bisa mendampingi, merencanakan setelah lulus apa saja yang harus dipersiapkan supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka kehendaki. Kemudian yang ketiga, yang siswa ingin berwirausaha, ini kita dampingi menjadi kelompok wirausaha muda, dan ini di bawah bimbingan guru kewirausahaan. SMK Muhammadiyah 1 Playen mempunyai moto disiplin, berkarakter, religius. Hal tersebut yang membedakan SMK ini dengan sekolah kejuruan yang lainnya. SMK Muhammadiyah 1 Playen memiliki fasilitas yang cukup memadai guna mengakomodasi proses pembelajaran praktikum. Sekolah ini juga memiliki pengembangan minat dan bakat, baik secara akademik maupun non-akademik. Dengan adanya hal tersebut, siswa mampu mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. SMK Muhammadiyah 1 Playen memiliki seorang alumni yang telah sukses merintis bidang wirausaha, yaitu Dimas Eka Saputra. Dimas adalah salah seorang alumni yang bisa membuktikan bahwa jurusan yang telah ia pilih ketika menduduki bangku SMK berhasil membawa dirinya merintis usaha bengkel di usia yang muda. Pertama dari hobi, terus kedua dari kegiatan. Karena dulu saya kan dari ayah saya itu kan memang jalan di bisnis travel. Jadi saya itu setiap kali ada apa-apa itu pasti saya yang ini untuk perawatan, entah itu cuman ganti oli, ganti kampas rem, ganti kampas kopling, itu pasti saya. Jadi memang saya sebelumnya udah tertarik sama otomotif begitu. Saya kalau di travel udah ibarat kata dari kecil, Mas.
Saya dari awal SMP itu udah mulai tertarik lah sama mobil. Awal mula saya masuk SMK itu kan karena ingin sekali saya kerja di PT. Makanya enak kerja di PT, gajian sekian, kerjanya nggak terlalu berat. Waduh, lumayan juga nih gitu kan. Saya daftar di SMK. Setelah lulus SMK, saya itu punya anggapan, makanya saya harus kerja di PT gitu. Tapi karena semua itu nasib, saya itu daftar kemana-mana nggak pernah keterima. Teman-teman barengan saya ke daftar itu pada keterima, saya nggak terima sendiri. Tapi nggak tahu karena apa, nggak terima. Saya akhirnya putus asa, Mas. Putus asa, akhirnya yos lah, orang nyambut gawe ning PT ora pakai. Jadi begini, kita jelaskan secara gampang saja ya, Mas. Kita sama-sama buka bengkel. Tapi yang satu bisanya karena otodidak, yang satu bisanya karena dia sekolah jadi teknisi gitu aja. Itu nanti kalau yang otodidak, Mas, itu kan lama. Jadi kita belajar item per item itu kan lama, butuh penyesuaian. Ini apa sih? Saya belum pernah lihat kayak gini. Tapi kan kalau di SMK kan beda, Mas. Di sono udah dijelasin nih. Udah dijelasin ini nih apa? Bentuknya kayak gimana, fungsinya buat apa. Lah itu kita terapkan di saat kita di bengkel. Oh iya ya, bener juga kata gurunya kemarin begitu. Insya Allah kita fasilitasi ya, untuk siswa-siswa bisa berinovasi. Pertama dari kompetensi kalian, kita berusaha terus setiap program studi sesuai kompetensi kaliannya, peralatan praktek kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan pendukung ya, ekstrakurikuler dan sebagainya juga kita maksimalkan. Kemudian perpustakaan yang didukung oleh IT dan sebagainya kita maksimalkan, sehingga anak-anak itu bisa betul-betul menyalurkan yang menjadi hobinya ya. Termasuk dalam bidang wirausaha, kita mencoba ada kelompok wirausaha muda yang sewaktu menjadi siswa itu sudah mempunyai usaha, sehingga nanti ke depannya setelah lulus itu mereka sudah tinggal melanjutkan usaha yang sudah dimulai sejak menjadi siswa atau pelajar. Ibarat kata kalau murid-murid lagi praktek itu nggak rebutan, jadi bisa sendiri-sendiri, lebih oke lah, lebih apa ya, bisa dibilang lebih marem begitu. Jadi biar anak itu nanti setelah lulus itu bisa langsung bekerja atau bergerak di bidang usaha, siswa diberikan materi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nanti setelah siswa itu kelas 3, sekolah memanggilkan dari dunia industri untuk memberikan bekal kepada para siswanya yang mau masuk industri. Nah, kalau anak-anak itu yang mau berwirausaha, nanti di sekolah mendatangkan wirausaha yang sukses sehingga untuk memberikan gambaran kalau wirausaha itu seperti itu. Dan misalnya kalau anak itu mau melanjutkan, sekolah mendatangkan dari perguruan tinggi, sehingga nanti biar anak-anak, karena SMK itu adalah bebas untuk melanjutkan boleh, untuk wirausaha boleh, dan untuk masuk kerja juga boleh. Semua akan diberikan fasilitas boleh oleh sekolah. Biar anak-anak termotivasi untuk berprestasi, sekolah akan memberikan reward ataupun beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Ibarat kata antara guru sama murid itu sebenarnya jangan sampai ada jarak lah. Jadi dari pihak guru mandang murid ya anggaplah kayak temen gitu aja. Jadi nanti anak-anak akan ngikut aja itu, jadi kan dia merasa nyaman, nggak gampang jenuh. Ya udah, terus nanti kan jadi efeknya positif daripada nanti dikekang-kekang. Kan anak-anak udah dewasa seumuran SMK. Nah, kalau yang sering terjadi biasanya, Mas, kalau anak-anak cowok itu kurang disiplin. Jadi
berangkatnya sering telat. Terus kalau ini sering kadang bolos keluar sekolah sih enggak, cuman kadang bolos ya nggak mau ngikutin pelajaran. Kadang yang rokok di kantin luar gitu. Saya di sini selaku kesiswaan itu menerapkan betul-betul ketat, tata tertib yang ketat, sehingga para siswa saya itu jarang sekali yang terjadi kriminal. Tetapi seandainya ada yang terlibat kriminal, kita anak-anak tersebut kita panggil dan kita interogasi dan sejauh mana tindakan tersebut, sehingga walaupun bagaimana tetap akan kita atasi dan biar nanti kita bisa bekerja sama dengan masyarakat di mana pelaksanaan kriminal tersebut. Soal itu nggak terlalu nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Cuman ya namanya anak-anak sih ya. Memang tingkat kenakalannya lebih agak berisiko SMK daripada SMA sih. Karena kan didominasi laki-laki semua untuk kejuruannya. Terus mungkin ya Mas, ini cuman mungkin ya, cuman kira-kira saya saja. Jadi nakalnya itu karena di sekolah terlalu ketat begitu. Jadi apa-apa dikit ada keterlambatan berapa menit gitu aja udah dihukum. Terus hafalan surat-surat karena kan di Muhammadiyah kan itu suruh ngepel nyapu gitu. Jadi mungkin tertekan sih kalau anak yang mungkin mentalnya kurang ini. Jadi lebih condong lah ke agak nakal atau gimana. Sekolah seperti ini ngapain dikekang-kekang begitu loh. Biasanya kalau pengalaman saya Mas, kalau paling anak-anak itu paling bandel kelas 2. Memang kalau di zaman saya itu kelas 2 yang paling bandel itu. Soal kenakalan kan lebih gimana ya, karena SMK mungkin lebih ketat ya Mas. Itu kan ibarat kata anak-anak jadi agak, kalau dibilang los ya nggak los, dibilang dikekang ya memang dikekang begitu loh. Jadi di saat gimana, anak-anak itu nggak apa ya, jadi nggak mau dikekang, dia malah nakalnya lebih dari SMA begitu loh. Mungkin sebabnya itu karena kan ada beberapa guru kan yang memang semua guru nggak sama Mas karakternya. Ada yang agak kaku, tapi ada yang bisa nyeratenin siswa lah. Mungkin yang dapat guru yang agak kaku itu. Harapan saya itu bisa membanggakan kedua orang tua pastinya, bisa membanggakan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang saya duduki mejanya, dan yang terakhir bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya ingin bisa membanggakan kedua orang tua, terus ingin menciptakan lapangan pekerjaan juga dan bermanfaat untuk banyak orang. Tertariknya itu karena kan dulu saya waktu dari SMP itu udah mulai tertarik di bidang otomotif. Terus saya tanya ke temen itu sekolah dari berbagai sekolah SMK di Wonosari Mbak. Itu yang saya banding-bandingin ternyata SMK Muhammadiyah yang paling saya pilih. Karena apa? Karena dari program kejuruannya, dia untuk alat praktek juga lebih komplit, dari guru-guru juga menunjang. Jadi memang saya memilihnya ke sana karena bagaimanapun juga bibit kawit saya di situ. Jadi saya tidak bisa lah melupakan itu semua. Saya jadi begini karena Bapak Ibu guru juga kan. Yang membedakan sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pelayan dengan SMK yang lain, seperti moto di SMK Muhammadiyah 1 Pelayan itu disiplin berkarakter religius. Oke, sehingga 3 hal ini kita maksimalkan, kedisiplinan siswa sesuai dengan budaya industri, kemudian karakter juga bagaimana mereka mempunyai karakter yang baik dibandingkan dengan siswa-siswa sekolah lain,
dan religius ini kita tingkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan. Khususnya yang cowok aja ya. Kalau yang cowok nih, khusus yang lulusan, dia cowok lulus, dia harus bisa, paling enggak dia harus bisa kerja. Ada skill ya? Ada skill. Zaman sekarang itu tidak dibutuhkan orang pinter, Mas, tapi orang yang punya keterampilan gitu. Orang pinter banyak, cuman yang nganggur banyak kan. Harapan kami untuk anak-anak kami yang sudah lulus dari SMK itu pertama tidak ada yang nganggur. Ya, jangan sampai anak-anak kami lulus nganggur. Percuma kita mendidik selama 3 tahun nganggur. Sehingga mereka harapannya ke depan sukses sesuai dengan passion mereka. Ya, sesuai dengan passion mereka. Bekerja, melanjutkan ataupun wirausaha. Kalau menurut saya, sukses itu kita memperkerjakan orang lain, bukan kita yang ikut kerja orang. Sesuai kemampuan masing-masing. Kalau di bidang otomotif ya paling tidak ya minimal seperti saya lah, bisa punya bengkel gitu. Intinya kalau orang Jawa bilang nek wong sukses ki ora direh wong. SMK bisa, SMK Jaya, Muspla luar biasa. Film dokumenter ini berfokus dalam memperlihatkan biografi seorang lulusan SMK yang telah sukses. Kesehariannya seperti apa, dan juga bagaimana peran SMK dalam mempersiapkan peserta didik yang akan lulus dan menjadi alumni seperti para alumni sebelumnya yang telah sukses dalam bidangnya. Karena setiap sekolah mempunyai cara sendiri untuk mendidik para siswa agar sukses di kemudian hari. Diharapkannya dengan adanya film dokumenter yang mengangkat pencapaian positif seorang alumni dapat memberikan semangat ataupun motivasi kepada khalayak bahwa dari lulusan sekolah menengah kejuruan juga bisa meraih kesuksesan.